Selamat datang di channel YouTube aku, dan kali ini adalah audiobooks ke episode ke-9 untuk buku Atomic Habits karya James Clear. Buat kalian yang belum dengerin episode 1-8, aku rekomendasikan buat dengerin dulu biar nggak ketinggalan sama informasi dan cerita dari bukunya. Langsung ke bukunya. Secara keseluruhan, menumpuk kebiasaan memungkinkan Anda membentuk seperangkat aturan sederhana untuk memandu perilaku Anda di masa mendatang, seolah-olah Anda selalu memiliki rencana untuk aksi yang akan dilakukan berikutnya. Begitu merasa nyaman dengan pendekatan ini, Anda dapat mengembangkan tumpukan kebiasaan yang umum untuk membantu Anda setiap kali situasinya tepat. Olahraga. Ketika melihat ada tangga, aku akan menggunakannya, bukan menggunakan lift. Yang kedua, keterampilan sosial. Ketika berjalan masuk ke ruangan peserta, aku akan memperkenalkan diri kepada orang yang belum ku kenal. Yang ketiga, keuangan. Ketika ingin membeli sesuatu seharga lebih dari $100, aku akan menunggu 24 jam sebelum membeli. Yang keempat, makan sehat. Ketika menyiapkan makanan untuk diri sendiri, aku akan selalu mendahulukan sayuran. Yang selanjutnya, minimalisme. Ketika membeli barang baru, aku akan melepas salah satu yang sudah ada. Satu datang, satu keluar. Yang selanjutnya, suasana hati. Ketika telepon berdering, aku akan menarik napas dalam dan tersenyum sebelum menjawab. Yang selanjutnya, pelupa. Ketika meninggalkan tempat umum, aku akan memeriksa meja dan kursi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Tak peduli bagaimana Anda menggunakan strategi ini, rahasia menciptakan tumpukan kebiasaan yang sukses adalah memilih petunjuk yang tepat untuk memicu aksi. Tidak seperti niat implementasi yang secara spesifik menyatakan waktu dan lokasi untuk suatu perilaku, menumpuk kebiasaan secara tersirat memiliki waktu dan lokasi yang sudah menyatu. Kapan dan di mana Anda memilih menyisipkan kebiasaan ke dalam rutinitas sehari-hari dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Bila Anda sedang mencoba menambahkan meditasi ke rutinitas pagi, tapi pagi itu serba kacau dengan anak-anak terus berlarian di dalam rumah, berarti itu waktu dan tempat yang salah. Pikirkan kapan Anda akan paling mungkin sukses. Jangan memaksa melakukan kebiasaan baru ketika Anda cenderung sibuk dengan sesuatu yang lain. Petunjuk Anda juga harus memiliki frekuensi yang sama dengan kebiasaan yang Anda inginkan. Bila Anda ingin melakukan kebiasaan setiap hari, tapi Anda menumpuknya di atas kebiasaan yang hanya terjadi pada hari Senin, itu bukan pilihan yang bagus. Satu cara untuk menemukan pemicu yang tepat bagi tumpukan kebiasaan adalah melalui curah pendapat atas daftar kebiasaan Anda sendiri. Anda bisa menggunakan kartu nilai kebiasaan dari bab terakhir sebagai titik awal. Sebagai ganti, Anda dapat menciptakan daftar dengan 2 kolom. Dalam kolom pertama, tuliskan kebiasaan yang Anda lakukan tiap hari tanpa pernah lalai. Sebagai contoh, bangun tidur, mandi, menggosok gigi, berpakaian, mulai bekerja, makan siang, pulang kerja, berganti pakaian, membuat secangkir kopi, sarapan, mengantar anak ke sekolah, makan malam, memadamkan lampu, berangkat tidur. Daftar Anda bisa jauh lebih panjang, tapi Anda tentu sudah paham. Dalam kolom kedua, tuliskan semua hal yang pasti terjadi pada Anda. Misalnya, matahari terbit, Anda menerima pesan singkat, lagu yang Anda bawakan atau dengarkan, matahari terbenam. Bersenjatakan 2 daftar ini, Anda bisa mulai mencari tempat terbaik untuk menyisipkan kebiasaan baru dalam gaya hidup Anda. Menumpuk kebiasaan paling berhasil ketika petunjuknya sangat spesifik dan bisa langsung dilakukan. Banyak orang memilih petunjuk yang terlalu samar. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan ini. Ketika saya ingin memulai kebiasaan push up, tumpukan kebiasaan saya adalah ketika istirahat makan siang, aku akan melakukan push up 10 kali.
Sepintas lalu ini terkesan wajar, namun sejenak kemudian saya sadar bahwa pemicu ini tidak jelas. Apakah push up adalah salah saya lakukan sebelum makan siang atau sesudah makan siang? Dan di mana saya akan melakukannya? Setelah beberapa hari yang tidak konsisten, saya mengubah tumpukan kebiasaan saya menjadi setelah menutup laptop untuk makan siang, aku akan push up 10 kali di samping meja makan. Ketidaktegasan pun hilang. Kebiasaan seperti membaca lebih banyak atau makan lebih banyak adalah alasan yang bagus, tapi sasaran-sasaran ini tidak menyediakan instruksi tentang bagaimana dan kapan dilakukan. Harus spesifik dan jelas. Setelah menutup pintu, setelah menggosok gigi, setelah duduk di meja. Spesifik itu penting. Makin erat kaitan kebiasaan baru Anda dengan petunjuk yang spesifik, makin besar peluang Anda akan mengingatnya ketika tiba saatnya beraksi. Kaidah pertama, perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat. Strategi seperti niat implementasi dan menumpuk kebiasaan termasuk cara paling praktis untuk menciptakan petunjuk-petunjuk nyata untuk kebiasaan dan merancang rencana yang jelas tentang kapan dan di mana aksi akan dilakukan. Ringkasan bab. Kaidah pertama perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat. Yang kedua, dua petunjuk paling umum adalah waktu dan lokasi. Yang ketiga, membuat nilai implementasi adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan waktu dan lokasi tertentu. Yang selanjutnya, rumus niat implementasi adalah aku, akan, pada, di. Menumpuk kebiasaan adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Rumus menumpuk kebiasaan adalah setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan baru. Bab 6. Motivasi dinilai terlalu tinggi, lingkungan seringkali lebih penting. Anne Thorndike, seorang dokter umum di Massachusetts General Hospital di Boston, memiliki gagasan yang tak lazim. Ia percaya ia mampu memperbaiki kebiasaan makan ribuan staf dan pengunjung rumah sakit tanpa mengubah kemauan atau motivasi sedikit pun. Namun ia tidak berencana membicarakannya dengan mereka. Thorndike dan mitra-mitranya merancang kajian selama 6 bulan untuk meningkatkan arsitektur pilihan di kafetaria rumah sakit. Mereka mulai dengan mengubah cara penataan minuman di ruangan itu. Awalnya lemari pendingin yang terletak di samping kasir hanya diisi dengan minuman soda. Peneliti menambahkan air sebagai opsi. Selain itu, mereka menambahkan keranjang-keranjang berisi air botolan di samping tiap kios makanan yang ada di situ. Minuman soda masih menjadi utama di tiap lemari pendingin, tapi sekarang air tersedia di semua tempat. Selama 3 bulan berikutnya, jumlah penjualan soda di rumah sakit itu menurun 11,4%. Sementara itu, penjualan air botolan naik sebesar 25,8%. Mereka membuat penyesuaian serupa dan mendapatkan hasil serupa dengan makanan di kafetaria. Tak seorang pun mengatakan sesuatu kepada orang yang makan di sana. Gambar 8. Berikut penampilan kafetaria sebelum dan setelah rancangan di dalamnya diubah. Kotak-kotak yang digelapkan menunjukkan daerah tempat air botolan selalu tersedia. Karena jumlah air di lingkungan itu ditambah, perilaku bergeser secara alami dan tanpa motivasi tambahan. Orang seringkali memilih produk bukan karena apa produk itu, tapi karena di mana produk itu. Kalau masuk ke dapur dan melihat sepiring kue di meja, saya yakin mengambil beberapa dan mulai memakannya. Bahkan seandainya saya tidak pernah merencanakannya dan tidak sedang lapar, kalau meja sajian di kantor selalu penuh cemilan, sulit untuk tidak mengambil dan memakannya. Kebiasaan Anda bergantung pada rumah atau ruangan tempat Anda berada dan petunjuk-petunjuk yang ada di depan Anda.
Lingkungan sama seperti tangan, tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Meskipun kepribadian kita ini unik, perilaku-perilaku tertentu cenderung muncul dan muncul lagi dalam kondisi-kondisi lingkungan tertentu. Di gereja, orang cenderung mengobrol sambil berbisik. Di jalanan yang gelap, orang cenderung bersikap waspada. Dengan cara ini, bentuk perubahan yang paling umum bukan dari dalam, melainkan dari luar. Kita diubah oleh dunia di sekitar kita. Setiap kebiasaan bergantung pada konteks. Pada tahun 1936, psikolog Kurt Lewin menulis persamaan sederhana yang menjadikan pernyataan ini dahsyat. Perilaku atau behavior adalah fungsi orang atau person di lingkungan atau environment mereka, atau B sama dengan F kali P, E. Tidak perlu waktu lama untuk membuat persamaan Lewin ini diuji dalam bidang bisnis. Pada tahun 1952, ekonom Hawkins Stern menguraikan fenomena yang ia sebut suggestion impulse buying, yang terpicu ketika seorang pembelanja melihat sebuah produk untuk pertama kali dan merasa memerlukannya. Dengan kata lain, pelanggan kadang membeli produk bukan karena ingin, melainkan karena produk itu disajikan di depan mata mereka. Sebagai contoh, barang-barang yang ditaruh setinggi mata cenderung lebih banyak dibeli daripada barang-barang yang dipajang dekat lantai. Karena alasan ini, Anda akan melihat produk-produk dengan merek terkenal dan mahal diletakkan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau di rak pajangan, karena produk-produk itulah yang mengundang laba paling besar. Sedangkan alternatifnya yang lebih murah sengaja ditaruh di bagian-bagian yang lebih sulit dijangkau. Hal sama berlaku untuk end cap, yaitu rak pajangan di ujung-ujung lorong. Bagian ini setara dengan mesin pencetak uang bagi pemilik toko karena lokasinya nyata dan dilewati banyak orang. Sebagai contoh, 45% penjualan Coca-Cola khususnya berasal dari produk-produk yang dipajang di ujung lorong ini. Makin nyata satu produk atau layanan, makin besar kemungkinan Anda mencobanya. Orang minum Bud Light karena tersedia di setiap bar, dan orang pergi ke Starbucks karena gerai ini ada di setiap sudut jalan. Ketika cenderung berpikir kita mampu mengendalikan diri, kalau kita lebih memilih air daripada soda, kita mengandaikan itu karena kita menginginkannya. Namun sesungguhnya banyak aksi yang kita lakukan tiap hari dibentuk bukan karena oleh dorongan dan pilihan sadar, melainkan oleh pilihan yang paling terlihat. Setiap makhluk mempunyai metode sendiri untuk merasakan dan memahami dunia. Elang memiliki penglihatan jarak jauh yang luar biasa. Ular mampu mengendus dengan mencicipi udara lewat lidah mereka yang sangat peka. Hiu mampu mendeteksi listrik dan getaran kecil dalam air yang disebabkan oleh ikan terdekat. Bahkan bakteri mempunyai reseptor kemo, sel-sel sensoris sangat kecil yang memungkinkan mereka mendeteksi bahan kimia beracun di lingkungan mereka. Pada manusia, indera diarahkan oleh sistem saraf sensoris. Kita merasakan dunia melalui penglihatan, bunyi, bau, sentuhan, dan pengecapan. Namun, kita juga memiliki cara-cara lain untuk merasakan rangsangan. Ada yang secara sadar, tapi banyak di antaranya di luar kesadaran. Sebagai contoh, Anda dapat merasakan temperatur merosot sebelum badai, atau nyeri di perut Anda bertambah sewaktu Anda terangsang sakit perut, atau kehilangan keseimbangan sewaktu berjalan di jalanan berbatu. Reseptor-reseptor di tubuh Anda mengalami banyak dan beragam rangsangan internal seperti kadar garam dalam darah atau kebutuhan minum sewaktu haus. Namun yang paling hebat di antara semua kemampuan sensoris manusia adalah penglihatan. Tubuh manusia memiliki sekitar 11 juta reseptor sensoris. Kira-kira 10 juta dikhususkan untuk penglihatan. Ada pakar yang menaksir setengah sumber daya otak digunakan untuk penglihatan.
Mengingat kita lebih bergantung pada penglihatan daripada indera lain manapun, tak mengherankan jika petunjuk-petunjuk visual menjadi katalisator utama perilaku kita. Karena alasan ini, perubahan kecil pada apa yang Anda lihat dapat mengantar ke perubahan besar pada apa yang Anda lakukan. Akibatnya, Anda dapat membayangkan betapa penting hidup dan bekerja di lingkungan-lingkungan yang diisi dengan petunjuk-petunjuk produktif dan tidak memiliki petunjuk-petunjuk yang tidak produktif. Untungnya ada kabar baik, Anda tidak harus menjadi korban lingkungan Anda juga bisa menjadi arsitek untuk lingkungan Anda. Sekian untuk episode kali ini, silahkan bisa lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih untuk yang udah dengerin. Untuk mendukung channel YouTube ini, aku saranin untuk bisa share, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini biar makin berkembang dan memberikan manfaat ke banyak orang. Terima kasih.